Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Handi Fabdila kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini. Dan tentu saja edisi hari ini hari Kamis tepatnya pada tanggal 5 November 2020. Kami di bincang hari ini sudah menghadirkan dua narasumber kami, dan pada kesempatan pagi hari ini tentu saja Hani masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.com, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami dan juga YouTube kami di @sultantv.com. Dan tentu saja pemirsa, ini sambil Anda di rumah minum kopi atau juga sambil minum teh dan juga mungkin sambil melakukan aktivitas seperti biasa nih. Semoga hari ini walaupun memang di luar tadi juga hari ini sempat kehujanan nih pemirsa ternyata. Semoga tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan tetap sehat selalu, dan juga tentu saja ini semoga pemirsa Sultan TV di rumah juga ini bisa beraktivitas seperti biasa walaupun memang di situasi atau di tengah-tengah pandemi seperti ini. Dan tentu saja hari ini kita akan bahas tema yang cukup menarik, sempat diperbincangkan juga di berbagai lini masa media sosial ataupun juga di berbagai televisi nasional. Nah, ini mengenai seruan boikot produk Prancis, bagaimana sih cara menyikapinya? Tentu saja Hani juga masih ingatkan untuk jangan lupa follow Instagram kami di @sultantv.co, dan juga Hani akan perkenalkan nanti narasumber kami. Namun terlebih dahulu untuk diketahui bahwa memang seruan untuk memboikot produk Prancis di beberapa wilayah bahkan di beberapa negara ini sudah mulai diserukan karena memang adanya isu penghinaan Nabi Muhammad SAW, dan ini tentu saja menuai kontroversi dari berbagai macam pihak, dan kita akan bahas tentu saja kupas ini bagaimana sih seharusnya kita sebagai masyarakat biasa menyikapi hal tersebut, kemudian juga apa yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana nih dari pemerintah setempat untuk menyikapi dari seruan boikot Prancis tersebut. Tentu saja sudah hadir di Sultan TV, di studio Sultan TV kami, narasumber kami pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa, ini apresiasi, terima kasih sudah hadir juga. Sudah ada dari Sekretaris MUI Kota Serang, ada Pak Amas Tajudin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih Pak, ucapkan sudah hadir Pak. Katuran sama-sama. Di Sultan TV, luar biasa apresiasinya, terima kasih. Di tengah-tengah kesibukannya mungkin seorang Pak Amas Pak hadir ke sini dan ingin sharing juga kepada pemirsa Betul, Sultan TV. untuk kepentingan bersama dan Siap, keumatan. mantap, luar biasa. Dan juga tidak hanya Pak Amas nih pemirsa, dan hari ini juga kedatangan ada Kak Rido Rivaldi dari PWS Semi Banten. Assalamualaikum Pak Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini manggilnya kakak, bapak atau gimana nih? Rido aja. Rido aja. Seumuran kayaknya. Sepertinya kayaknya kita ya. Masih 21 tahun ya Iya, sama? masih 21 tahun. Siap. Oke, Kak Rido, Ya. dari PWS Semi Banten sehat hari ini ya? Sehat. Sehat. Oke, luar biasa. Oke, kita hari ini mau bahas dan sharing nih Pak Amas dan juga Rido. Tentu saja tadi yang sudah Hani sampaikan ini pemirsa mengenai seruan boikot produk Prancis. Namun sebelum itu Hani pengen tahu nih, karena kan Hani baru pertama kali nih Pak ya. Hani baru pertama kali sekali bertemu dengan Pak Amas, juga Hani baru pertama kali bertemu dengan Kak Rido. Rido saja kan Rido ya? aja. Aduh, Hani manggilnya jadi kakak nih karena Jangan, seangkatan. Oke, seangkatan ya, baik. Nah ini Pak Amas, Hani pengen tahu deh di tengah-tengah kesibukan mungkin kesehariannya nih, bisa diceritakan terlebih dahulu ngapain aja sih nih Pak Amas setiap harinya mungkin di Sekretaris MUI, atau mungkin kesibukan setiap harinya bagaimana nih? Bisa ceritakan sama Ya, pemirsa Sekretaris? biasa saja lah aktivitas keseharian kita. Pagi-pagi sudah keluar rumah, fantasiru fil ard. Kemudian kita banyak mengerjakan untuk kepentingan-kepentingan keumatan, baik di MUI, di PWNU, di FKPT, dan tentu mengurusi juga soal kerukunan umat beragama di Kota Serang, di FKUB Kota Serang. Oke, luar biasa. Berarti setiap hari selalu ada aktivitas ya Pak ya? Ada aktivitas. Oke, berarti sekarang tapi kan di situasi pandemi ini Pak, apakah memang work from home atau juga melayani masyarakat juga secara daring atau seperti apa nih Pak? Dua-duanya dilakukan. Oke. Karena kepentingan umat ada yang bisa dilakukan daring, ada juga yang harus secara fisik dapat dilakukan. Jadi di masa pandemi ini tetap kita gunakan protokol kesehatan, aktivitas apapun yang kita lakukan dengan tentu penyederhanaan. Kalau bisa dilakukan langsung, ketemulah langsung. Seperti ini kan juga tidak bisa kita. Iya. Nah, kalau misalnya cukup dengan daring, online, ya kita lakukan itu semua. Baik, baik, baik. Nah ini selain Pak Amas juga tentu saja ada Rido. Rido kan dari PWSMI ya? Siap. Nah ini pasti kan juga
aktivis kemudian juga atau gimana, atau mahasiswa atau seperti apa? Mahasiswa lah. Mahasiswa ya. Mahasiswa Oke, biasa mahasiswa. Mahasiswa. Oke, di salah satu universitas yang ada Ya. di Serang ya, Ridho. Nah, ini mengenai seruan boykot, tapi sebelum itu ada juga pengen tahu nih kesibukan seorang aktivis atau mungkin seorang aktivitas dari seorang mahasiswa ini seperti apa sih kesibukannya, bisa diceritakan setiap harinya? Ya kalau mahasiswa nggak jauh dari belajar, Oke. mengerjakan tugas kuliah tentunya baik daring maupun luring itu tentunya, dan mengerjakan tugas-tugas akhir. Oke, berarti tiap hari juga ini masih seterus melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, ini pemirsa Sultan TV sudah ada, luar biasa. Hani ucapkan terima kasih kembali kepada kedua narasumber kita yang keren-keren, ganteng-ganteng hari ini, karena Hani paling cantik di sini ya. Tentu saja. Ini Pak Amas dan juga Ridho. Nah, ini Pak Amas dan juga Ridho mungkin sesekali sapa-sapa dulu nih pemirsa Sultan TV di rumah. Barangkali Pak Amas terlebih dahulu sebelah sini, Pak. Ya, assalamualaikum pemirsa Sultan TV dimanapun bersama kita. Setiap tema-tema keumatan kami ucapkan apresiasi besar kepada Sultan TV yang selalu merespon, mengkomunikasikan kepada masyarakat apa yang sedang terjadi di negeri ini, dan tentu ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Hidup ya Sultan TV. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Nah, oke, Ridho, kira-kira sapa-sapa dulu pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Sultan TV dimanapun berada, selamat pagi bagi kita semua. Semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Oke, siap, luar biasa. Nah, dua narasumber kami pada pagi hari ini kita akan bahas tema yang cukup menarik juga nih Pak Amas dan juga Ridho. Tentu saja ini banyak diperbincangkan di media sosial, bahkan juga di lini masa. Namun sebelum ke situ, Hani juga ingin bertanya, sebelum kita mengetahui seruan boykot Prancis, produk Prancis, katakanlah gimana sih cara kita menyikapinya. Tapi terlebih dahulu nih, Hani juga penasaran juga, ini kita akan bahas dulu awal mula nih, kenapa sih ada seruan boykot itu, kemudian juga kok bisa gitu, bisa diceritakan penyebab mungkin awal mula terjadinya ada ramai atau diperbincangkan seruan boykot seperti apa nih kira-kira Pak dan juga Ridho. Bergantian mungkin, silakan Pak. Boleh Ridho dulu? Senior Dulu kan. Baik. Jangan lupa pesan ibu, kalau Sultan TV kan begitu. Iya. Ya, pakai masker dan protokol kesehatan. Kenapa situasi saat ini orang ramai memperbincangkan terkait dengan boykot produk Prancis? Baik. Diawali atau dilatar belakangi dengan ketersinggungan masyarakat dunia atas pernyataan dari seorang presiden Prancis. Baik. Ya, pernyataan mana yang dapat menyinggung itu dipublikasi sudah nampak bahwa situasi di sana presiden menyatakan terhadap Nabi Muhammad SAW, kemudian dalam bentuk karikatur dan lain-lain, itu dianggap oleh masyarakat muslim di sana, dan akhirnya masyarakat muslim di beberapa negara termasuk di Indonesia dianggap sebagai sebuah penistaan terhadap diri Rasul. Padahal sesungguhnya Nabi itu, Muhammad Rasulullah SAW, adalah Nabi yang terakhir, khatamin nabiyyin, dihormati bukan hanya oleh makhluk yang ada di muka bumi, tapi sang pencipta sekalipun Allah Subhanahu wa taala mengagungkan nama dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, terbukti dengan perintah dari Allah untuk memperbanyak bacaan salawat kepadanya. Malaikat diperintahkan baca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu sudah nyata terang benderang. Kemudian terkini ada sosok seorang presiden di Prancis sebagai negara yang sudah dianggap sebagai negara maju, negara-negara dulu sebutannya sebagai negara-negara adikuasa selain Amerika dan lain-lain. Baik. Ya, terbukti di dalam pernyataannya itu merendahkan diri dan martabat Rasulullah SAW. Ini sebenarnya yang menjadi soal. Okay. Dan tentu semua umat Islam merasa dan harus tersinggung dengan pernyataan ini. Ya. Tetapi ekspresi dari sebuah ketersinggungan ini yang berbeda-beda. Baik.
ada orang yang ketika tersinggung dia dengan pernyataan Presiden Prancis, turun ke jalan berteriak melakukan protes. Baik. Ada yang kemudian melakukan seruan boikot terhadap produk yang berasal dari Prancis. Ada juga yang tidak setuju dengan boikot terhadap produk Prancis tersebut. Baik. Mengapa? Itu sebuah ekspresi dari ketersinggungan seorang, khususnya orang-orang Islam. Tentu kita harus hormati perbedaan ekspresi dari ketersinggungan itu. Bahwa umat Islam tersinggung, iya. Iya. Jangankan nabinya yang diperlakukan seperti itu oleh siapapun, dalam hal ini oleh penguasa tertinggi di Prancis, seorang presiden. Baik. Tetapi ekspresi dari ketersinggungan itu juga harus proporsional, harus masuk akal, dan tentu tidak boleh melanggar hukum. Baik. Mengapa? Seringkali keyakinan sebuah kebenaran itu harus diperjuangkan dengan cara yang baik. Baik. Jika caranya salah, bisa jadi kebenaran itu menjadi buruk. Baik. Nah, ini yang harus menjadi platform kita dalam perbincangan pada pagi Pagi ini. hari Saya kira ini. demikian. Oke. Nah, ini dari Pak Ahmad sendiri. Kira-kira dari Ridho sendiri apa pendapatnya nih mengenai mungkin seruan produk boykot, dan juga tadi katakanlah sudah dijelaskan bahwa awal mula atau asal mula terjadinya seruan produk boykot tersebut seperti itu. Gimana nih pendapatnya dari Ridho selaku aktivis dari PWSMI Banten? Jadi sebelum muncul aksi boykot yang marak di berbagai belahan dunia, terutama di Indonesia, ternyata majalah yang ada di Prancis yaitu Charlie Hebdo ini telah melakukan publikasi begitu banyak soal penistaan terhadap Nabi Muhammad. Baik. Dimulai dari 2006, puncaknya 2015, kemudian sampai kemudian seorang guru dalam mata pelajaran kebebasan dalam berekspresi menampilkan kembali karikatur yang menyinggung umat Islam yang ada di seluruh dunia, begitu kan? Baik. Nah, itulah yang kemudian membuat umat Muslim bukan hanya di Prancis tapi juga di seluruh dunia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam marah. Baik. Sehingga timbullah berbagai macam ekspresi yang ditimbulkan dari berbagai umat Islam yang ada di seluruh dunia. Tapi paling tidak aksi boykot terhadap produk Prancis ini adalah hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan gitu untuk mengekspresikan kemarahan kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia begitu. Baik. Nah, kemudian juga mengenai tadi katakanlah diterbitkannya karikatur yang presiden juga sudah menyetujui begitu ya. Ini sudah disebarluaskan dan lain sebagainya. Nah, tentu saja kan ini menjadi menjadi membuat masyarakat Muslim marah, tadi katakanlah marah, kemudian juga merasa terhina karena Nabi kita gitu, Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir kita, dan juga kita merasa terhina karena itu Rasul kita gitu ya kan. Nah, kemudian juga katanya, dan itu merupakan penghinaan yang sangat telak nih bagi umat Islam. Gimana pendapat dari Pak Amas nih kira-kira? Ya, saya tadi sudah coba kita framing dulu. Saya tidak menggunakan terminologi marah, Baik. tapi menggunakan kata tersinggung. Umat Islam tersinggung itu logis. Baik. Dengan pernyataan presiden atau persetujuan presiden Prancis terhadap perilaku masyarakat di Prancis sedemikian eksplosif, ya, menghina tanda petik Nabi Muhammad SAW. Baik. Persoalan kemudian saya juga sudah framing, ketersinggungan itu harus proporsional dan sesuai dengan fakta hukum, dengan koridor hukum. Yeah. Terutama mencari dan menggali mengapa terjadi demikian di Prancis. Mengapa sampai seorang presiden Prancis memperlakukan Nabi seperti itu? Baik. Sedikit saja di belakang itu ada situasi yang membangun kemarahan masyarakat Prancis dan kemarahan presiden. Kalau ini boleh saya menggunakan kata marah. Marah, baik, ya. oke Pak. Yaitu ada peristiwa-peristiwa yang saya membuat tanda petik menyudutkan umat Islam. Baik. Di antaranya ada peristiwa terbunuhnya, ya. Ada aksi-aksi yang dilakukan oleh saudara-saudara Muslim kita di sana yang mengakibatkan hilangnya jiwa masyarakat Prancis. Baik.
sebenarnya bukan hanya masyarakat muslim saja jadi korban. Ada juga orang Kristiani yang di gereja itu juga yang menjadi korban dari aksi-aksi itu. Nah, kemudian aksi itu dianggap merepresentasi. Wah, ini umat Islam nih, begini kerjaannya nih. Lalu mereka menampilkan ketersinggungan mereka dengan pola dan cara seperti yang dibuat di dalam karikatur itu. Nah, ini harus menjadi apa namanya, perhatian kita secara serius. Bahwa Islam dimanapun harus ditampilkan secara damai. Bahwa Islam dimanapun harus ditampilkan sebagai sosok agama yang mampu melindungi keberagaman orang-orang lain. Menghormati perbedaan pandangan agama, suku, dan ras. Itu juga ajaran Islam. Dan tidak mudah terhasut dengan pola yang marah. Nabi juga menghadapi suasana seperti ini. Tapi apa yang disampaikan? Ketika malaikat Jibril di Taif misalnya mengatakan, "Hai Rasul Muhammad, engkau sedemikian rupa dilempari oleh masyarakat Taif, gunung Uhud pun siap untuk menghancurkan mereka." Apa kata Nabi? Tidak perlu, karena mereka tidak tahu bahwa aku ini adalah Nabi utusan Rasulullah SAW. Nah, ini kalau kita ambil ini para kasus yang terjadi saat ini dengan pernyataan Presiden Prancis, dari tadi saya sudah mengatakan kita hormati ekspresi ketersinggungan masyarakat Muslim tidak harus sama. Nah, saya ingin menyampaikan soal boikot misalnya, yang ini menjadi tema kita. Apakah boikot terhadap produk Prancis ini dapat dinyatakan efektif untuk menekan Presiden? Lihat dulu, misalnya ini kan soal boikot produk itu hubungannya dengan hubungan ekonomi. Baik, hubungan dengan hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi. Kita akan rehat dulu pemirsa ya. Kita akan jawab selanjutnya di segmen selanjutnya, Baik. boleh ya Pak ya? Kita harus Boleh. break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang hari ini.
Ya pemirsa Trusati Sultan TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Dan tentu saja Hani masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.com, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami dan juga website kami di www.sultantv.com. Dan tentu saja hari ini masih kita membahas tentang seruan boikot produk Prancis. Gimana sih cara kita menyikapinya? Masih ada dua narasumber kami dan hari ini sepertinya juga walaupun memang di luar dingin dan juga di luar ini hujan gerimis-gerimis gitu ya. Tadi juga kayaknya sempat kehujanan, tadi Ridho katanya kehujanan. Siap. Kalau Pak Amas lah sudah aman sekali ya Pak ya. Aman gitu. Nah tadi juga ini sempat kehujanan, tapi mungkin siapa tahu di rumah juga ini jangan lupa bagi yang ingin berpergian keluar rumah tetap safety dan juga tetap menggunakan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan juga mencuci tangan dan kemudian juga menjaga jarak. Dan juga jangan lupa teman-teman juga membawa payung nih jika ingin mungkin bepergian karena masih kondisi gerimis-gerimis manja cantik gitu. Oh gerimis-gerimis gitu ya, kecil gitu, gerimis kecil. Nah ini masih tentang seruan boikot di produk Prancis nih, juga ada beberapa. Oh ya, Hani ingatkan juga nih pemirsa yang ingin bertanya langsung mungkin kepada Pak Mas langsung atau mungkin kepada Ridho langsung, juga bisa langsung kunjungi live chat kami di YouTube. Ini sudah banyak juga beberapa pertanyaan. Langsung bertanya langsung saja di live chat, ingin bertanya apa nanti bisa dijawab langsung juga oleh Pak Amas dan juga Ridho. Nah ini tadi sempat terjeda juga nih Pak mengenai mungkin produk seruan produk boikot Prancis ya. Kebalik-balik kan Hani ngomongnya jadinya boikot produk Prancis begitu. Nah ini Pak Amas kira-kira tadi yang sempat terjadi adalah masalah ekonomi begitu ya. Nah bisa dijelaskan kembali Pak, silahkan. Ya baik, saya kira begini, boikot produk Prancis itu sangat bersentuhan langsung dengan perekonomian. Baik. Ya, namanya sudah produk Prancis. Nah, dengan harapan kalau terjadi tanda petik kebangkrutan di bidang perekonomian bagi negara yang dimaksud, berharap efek jera sehingga Prancis, presiden dan warganya dapat memahami betapa dahsyatnya tersinggungnya umat Islam. Baik. Ya. Tapi tidak mesti harus semua setuju dengan boikot produk Prancis itu. Mengapa? Hitung-hitungan sederhananya, nilai ekspor impor Indonesia Prancis dan Prancis Indonesia itu tidak, saya mengutip dari data para pengamat, itu tidak terlalu efektif. Mengapa? Karena produk Prancis ke Indonesia itu di samping di tataran elit ke atas, produk-produk mewah, juga tidak banyak produk Prancis yang ada di Indonesia. Baik. Walaupun itu ada di berbagai kesempatan dimunculkan, itu hampir semua produksinya di Indonesia. Hanya mungkin kepemilikan saham, kemudian ya pemegang sahamnya itu orang Prancis atau swasta Prancis. Tetapi yang asli dari produk Prancis itu yang mungkin full itu hanya di industri pesawat. Nah, sementara yang lain seperti misalnya mineral, mungkin juga parfum, itu produknya sudah di Indonesia. Nah, oleh karena itu, kalau ini juga ada boikot dilakukan, yang harus kita lihat adalah dampak secara ekonomi terhadap masyarakat. Boikot belum tentu dapat membangkrutkan Prancis dan negaranya. Tapi kebangkrutan nyata jika terjadi boikot adalah jutaan karyawan muslim yang bekerja di berbagai sektor industri yang berasal dan atau investasi dari Prancis. Nah, inilah yang harus kita pikirkan, bahwa kita tersinggung dengan pernyataan Presiden Prancis. Sejatinya umat Islam harus tersinggung dimanapun. Tapi ekspresi ketersinggungan itu boleh menyatakan tidak sependapat dengan cara melakukan boikot terhadap seluruh produk Prancis. Dengan pertimbangan tadi itu, nilai efektivitasnya sangat minimalis, kemudian mengorbankan jutaan karyawan muslim yang bekerja di berbagai produk investasi Prancis. Kemudian yang ketiga, nilai barang dan jasa dari Prancis di Indonesia yang langsung impor itu juga sangat minimalis. Nah, oleh karena itu ini harus dipertimbangkan oleh kita, jangan sampai kejadian mau minum pakai mineral bermerek Indonesia
hanya karena dia investornya adalah dari Prancis, kemudian merasa seolah-olah minum mineral itu dianggap tidak boleh. Ini harus diluruskan. Banyak produk Prancis dalam bentuk makanan, minuman, dan kosmetika di Indonesia yang sudah bersertifikat halal dari MUI. Nah, sudah bersertifikat halal. Maka oleh karena itu, makan dan minum dari produk yang sudah bersertifikat halal itu tidak ada masalah. Nah, bagaimana kalau dilakukan boikot? Itu tadi, boleh ekspresi dari ketersinggungan, tapi juga harus memberikan ruang kepada orang yang tidak setuju terhadap boikot produk tersebut, terutama produk-produk yang sudah labelisasinya halal dari MUI. Jangan orang menjadi ragu, saya minum memakai kosmetik karena dianggap ini investasinya dari Perancis atau mereknya Perancis begitu, sehingga hatinya menjadi tidak tentram, hatinya seolah-olah akidahnya terganggu, seolah minuman itu menjadi haram. Ini yang harus kita luruskan, gitu ya. Clear di situ. Makanya MUI mengeluarkan sikap terhadap pokok persoalan tersebut. Baik. Nah, ini mungkin berbeda juga. Kemarin juga Hani sempat mendengar kabar bahwa dari forum Persaudaraan Umat Islam Banten atau katakanlah FPUB ini katanya turun dan juga aksi ke jalan nih Pak, mengecam mungkin seruan untuk produk Prancis yang diboikot tersebut. Nah, ini kira-kira dari perwakilan dari forum ini juga kira-kira seperti apa nih pendapat dari Ridho sendiri, kenapa sih harus turun ke jalan, kemudian juga harus aksi, dan katanya juga ini dengar-dengar Hani kemarin sempat baca beritanya juga sekitar 4.000 orang sudah berkumpul juga di alun-alun Kota Serang waktu itu ya Pak ya? Kemarin ya Ridho? Kemarin. Nah, ini bisa ceritakan seperti apa kondisi kemarin dan juga mungkin apa nih alasan dan juga mungkin harus ada aksi gitu. Aksi demonstrasi yang kemarin kami lakukan itu dimaksudkan untuk mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama kita mengecap ucapan yang disampaikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron gitu. Sehingga hal tersebut tidak membuat umat Islam umat Islam dipandang sebelah mata oleh pihak-pihak yang belum mengenal agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin gitu. Maka aksi untuk menyerukan boikot terhadap produk Prancis ini kami rasa cukup konkret di tengah situasi kondisi pandemi saat ini, sekalipun memang nilai efektivitas terhadap pemboikotan produk Prancis ini menurut pengamat ekonomi kurang efektif. Baik. Tapi memang pemboikotan itu tidak memberikan dampak apa-apa bagi perekonomian Indonesia, tapi juga ini mampu menurut kami menghancurkan perekonomian Prancis begitu. Apalagi market terbesar produk Prancis itu kan ada di Indonesia begitu kan, sehingga di tengah situasi kondisi pandemi ini nilai beli masyarakat menurun, ditambah lagi dengan aksi boikot yang dilakukan oleh umat muslim tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia begitu. Ini memberikan efek yang sangat luar biasa untuk bagaimana kemudian pemerintah Prancis, dalam hal ini Presiden Prancis, segera meminta maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam bahwa apa yang diucapkannya itu ternyata salah dan menyudutkan umat Islam yang ada di seluruh dunia. Baik, oke. Nah, itu yang dilakukan dari Forum Persaudaraan Umat Islam Banten ya. Nah, kan itu juga banyak juga sekitar tadi 4.000 ya, 4.000 juga. Ini kemudian kurang lebih 4.000 juga di alun-alun, benar? Di alun-alun barat Kota Serang. Dari pagi itu ya sampai jadi sholat duhur berjamaah di Masjid As-Sawroh, kemudian masa dimobilisasi untuk berjalan kaki menuju alun-alun barat Kota Serang. Oke. Kemudian juga ini juga seruan-seruan untuk pemboikotan produk Prancis juga ini diserukan kepada teman-teman ya. Ya, karena itu cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan di sini begitu. Oke. Selain itu juga adakah selain seruan untuk produk boikot produk Prancis seperti apa nih aksi yang dilakukan oleh forum tersebut? Ya, kita membakar patung, merobek foto Presiden Prancis. Baik. Dan Hani lihat juga mungkin statement dari pembina Forum Persaudaraan Umat Islam Banten
menyampaikan kecaman, Baik. kemudian apa namanya pawai biasa lah gitu, aksi damai. Aksi damai. Oke, baik. Kemudian juga ini kan tadi sudah disampaikan bahwa memang masyarakat atau ada beberapa yang merasa tersinggung dan juga marah lah katakanlah karena terkait penghinaan oleh Presiden Prancis sendiri. Nah ini Pak, melihat tanggapan dari teman-teman Forum Persaudaraan Umat Islam Banten ini, kira-kira tanggapan Bapak seperti apa ketika teman-teman datang ke lapangan, terjun kemudian juga menyerukan apa namanya atas penyeruan seruan boykot dan lain sebagainya. Tanggapan dari MUI sendiri seperti apa? Yang penting saudara-saudara kita yang melakukan seruan boikot juga memberikan ruang kepada masyarakat dan kelompok lain yang tidak setuju dengan boikot. Mengapa? Dalam hemat kami, tadi sudah dijelaskan soal boikot itu tidak terlalu efektif secara ekonomi jangka panjang. Hanya sebagai efek dari ketersinggungan itu kami berikan apresiasi kepada siapapun ruang untuk itu. Bahwa ada cara lain. Apalagi saat ini Rabiul Awal. Ya, bulan Maulid. Lahirnya Rasulullah pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi. Hari yang dimana umat Islam di Kota Serang melakukan peringatan sedemikian khusyuk dan khidmat gebyar panjang mulut misalnya. Nah, oleh karena itu menghormati Nabi, mengagungkan Nabi adalah yang paling sederhana, mengikuti perintah dan ajaran Nabi. Apa yang diperintahkan Nabi kita lakukan, apa yang diperintahkan Rasulullah kita lakukan, apa yang diperintahkan Allah kita lakukan, itu yang paling sederhana dalam rangka mengganggu Nabi. Kalau ada orang lain yang ternyata seperti Presiden Prancis menyatakan sedemikian rupa yang ditanda petik oleh kita sebagai sebuah penghinaan, maka ekspresi kita tentu bukan dengan cara dan jalan marah-marah, melainkan tunjukkan bahwa ternyata Nabi Muhammad bukan seperti apa yang disudutkan oleh Presiden Prancis. Islam dengan seluruh ajarannya tidak seperti apa yang oleh mereka dibayangkan. Tetapi bahwa secara faktual ada orang yang, mohon maaf, teriak-teriak seolah-olah membangun narasi keagamaan, tapi justru bertentangan dengan ajaran Nabi. Nah, ini yang harus kita sama-sama sadari. Nah, oleh karena itu, kita tidak terlalu suka melihat ekspresi teman-teman Muslim yang reaktif, tapi tidak rasional. Apa contohnya? Misalnya, cepat marah, tidak melihat kondisi yang sebenarnya apa yang terjadi. Nah, dua analisa ini jika kita gunakan, apa sih yang melatar belakanginya dan mengapa bisa itu terjadi? Lalu bagaimana ajaran Nabi ketika menghadapi suasana seperti itu yang kita sangat harapkan ditanyakan kepada siapapun. Nah, kalau teman-teman Ridho dan lain-lain sudah melakukan aksi di jalan, Ridho sendiri mengakui bahwa itu belum tentu efektif dilakukan. Tapi itu bagian dari menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam tidak suka dengan pernyataan presiden di alam demokratis. Tentu itu good dilakukan, ya, sah-sah saja. Tetapi tetap siapapun berikan ruang kepada yang berbeda dalam hal orang yang tidak mendukung aksi boikot tersebut. Nah, itu baru kita berimbang. Baik. Lakukan boikot. Jika ada orang yang tidak suka dengan boikot, tidak setuju dengan boikot, kita hormati juga. Karena alasannya juga rasional. Baik. Saya kira itu, Mbak. Baik. Kira-kira nih dari Ridho sendiri, tadi sudah sampaikan kan, tadi katanya boikot sendiri ini katakanlah kurang efektif untuk dilakukan. Nah, kira-kira apa tanggapan dari Ridho? Jadi yang dimaksud tidak efektif itu kan tidak efektif jika itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap perekonomian Indonesia. Baik. Tapi sangat berpengaruh pada perekonomian Prancis begitu kan di dalam suatu negaranya, karena semua negara yang mayoritas masyarakatnya umat Muslim ini menutup apa namanya barang yang masuk dari Prancis dan tidak menggunakan untuk sementara waktu. Sampai kemudian Presiden Prancis ini meminta maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam. Dan sampai sekarang belum ya? Belum. Sekalipun sudah melakukan klarifikasi, apapun alasannya, itu kan pembenaran atas pelecehan berbasiskan penistaan agama atas dasar kebebasan berekspresi adalah seperti yang diucapkan oleh Presiden Prancis adalah hal yang sangat keliru, salah dan menyakiti.
pelecehan terhadap agama adalah kejahatan. Baik. Dan kejahatan tidak layak untuk dibela sebetulnya. Yang dilakukan oleh Presiden Prancis ini adalah membela seorang guru yang sudah jelas mengajarkan kepada muridnya mata pelajaran kebebasan dalam berekspresi gitu kan, dalam menayangkan karikatur yang justru itu menurut kami melecehkan Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya kenapa sih begitu marahnya umat muslim? Karena kalau kita lihat dari kronologi kejadiannya, Pak, ini sudah terjadi sudah sejak lama gitu kan. Oke. Charlie Hebdo ini majalah satire yang ada di Prancis ini menayangkan gambar-gambar yang itu menurut kami pelecehan. Baik. Apalagi kan kita sebagai umat muslim sedang merayakan hari kelahiran Nabi. Nah, kami mengindikasi ada kesengajaan. Baik. Gitu kan, Presiden Prancis menyudutkan umat Islam. Di satu sisi kita sedang merayakan kelahiran, di satu sisi juga di Prancis sedang Presiden Prancis mengeluarkan statement yang menurut kami menyakiti umat muslim di seluruh dunia begitu. Baik, oke. Nah, ini juga masih ada waktu satu segmen lagi, Pak. Ada pertanyaan juga dari teman-teman di YouTube. Mungkin saya coba bacakan sebentar, nanti bisa ada gambaran untuk menjawab. Yang pertama mengenai bagaimana seharusnya kita bertindak soal seruan boikot Prancis sebagai masyarakat biasa istilahnya. Seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, ada seruan boikot produk Prancis muncul di Indonesia, bagaimana ekonomi di Indonesia, kemudian pengaruh apa tidak, tolong dijawab Pak Amas katanya, tolong dijawab Pak Amas. Dan juga ini salahnya di mana sih sebenarnya Prancis katanya, bisa nanti jelaskan. Kemudian juga kenapa tidak pabriknya saja yang di stop produksi, kemudian juga ada lagi. Oke, sudah cukup, mungkin ada beberapa ini statement dan juga pertanyaan mungkin itu, tapi kita jeda terlebih dulu Pak ya. Jeda dulu ya. Oke, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan lupa untuk saksikan Sultan TV di sultantv.co dan juga di Facebook dan juga YouTube serta di website kami di www.sultantv.co. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari ini.
Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Dan Hani masih ingatkan, siaran kami bisa Anda saksikan di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan juga masih dengan Pak Amas dan Rido, kita masih membahas mengenai, tadi juga sudah dibahas seruan boikot produk Perancis. Nah, gimana sih cara menyikapinya? Namun sebelum itu, tadi juga teman-teman pemirsa, netizen di rumah, ini banyak juga yang bertanya nih di live chat kami di official YouTube kami di sultantv.co. Hanya akan bacakan mungkin di antara Rido dan juga Pak Amas, ini bisa sekalian sambil menjawab ya Pak ya. Bisa sambil menjawab. Yang pertama mungkin ada pertanyaan tadi Hana sudah sampaikan, gimana sih seharusnya kita bertindak sebagai masyarakat biasa dalam menyikapi seruan boikot produk Perancis tersebut. Gimana nih dari Rido dan juga Pak Amas kira-kira? Sebelum Ya, boleh siapa aja? Senior. Senior dulu katanya Pak, ini selalu senior ya. Baik. Oke. Apa yang harus kita lakukan terhadap isu boikot? Pertama, kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah cinta damai. Dan itu juga ditunjukkan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi yang telah menyatakan pendapat mewakili bangsa dan negara Republik Indonesia tidak suka dengan pernyataan Presiden Prancis. Nah, oleh karena itu masyarakat harus mendukung. Presidennya sudah menyatakan demikian, maka masyarakatnya juga harus turut serta mendukung bahwa masyarakat juga tidak suka dengan pernyataan Presiden Prancis. Oke. Dan itu sudah diwakili secara kenegaraan oleh pemerintah melalui Pak Presiden. Nah, persoalannya adalah bagi masyarakat ekspresinya seperti apa? Apakah lakukan boikot? Bagi yang meyakini sebuah kebenaran boikot dapat mewujudkan cita-citanya, kita hormati. Bagi orang yang tidak yakin bahwa boikot itu dapat membangkrutkan Prancis dan atau dapat melengsarkan bahkan Presiden Prancis misalnya, tetapi memiliki cara lain, kita juga hormati. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan adalah sejatinya sebagai masyarakat Muslim, siapapun tidak boleh dari internal kita sebagai umat Islam melakukan penistaan kepada keyakinan, ajaran, dan agama lain. Baik. Nah, efeknya agama lain pun, masyarakat siapapun, dimanapun negaranya, juga tidak boleh atas nama ekspresi dan kebebasan berpendapat menghina-hina sampai kepada menyatakan pendapat sedemikian rupa kepada Nabi Muhammad SAW. Ini juga tidak boleh. Nah, oleh karena itu, jika kita juga tidak boleh menghina orang lain, maka orang lain pun tidak boleh menghina kita. Jika terjadi seperti itu, apa yang kita lakukan? Kembalikan kepada ajaran Nabi, bahwa ketika itu Nabi oleh malaikat Jibril ditantang, gunung Uhud pun akan kita tumpahkan ke daratan, lautan akan kita tumpahkan ke daratan. Yang penting kau Rasul Muhammad tinggal ngomong saja, kira-kira begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi ditunjukkan kepada kita, tidak perlu itu semua wahai malaikat. Kenapa? Karena penduduk Taif tidak tahu kalau aku ini Nabi dan Rasul. Nah, Presiden Prancis itu kita harus analisa ketidaktahuan dia terhadap Nabi, unsur kesengajaan dia untuk menghina umat Islam secara langsung, atau ada yang terbelakangi lain. Saya melihat ada beberapa insiden sebelumnya. Tadi disebutkan ada insiden seorang guru yang di backup oleh Presiden Prancis. Sebelumnya ada insiden di mana umat Islam menjadi tertuduh atas insiden itu yang menewaskan mereka. Di antaranya ada yang di gereja, ada yang di luar gereja. Kira-kira kalau teman kita, saudara kita tiba-tiba ada yang membunuh, reaksi spontan kita pasti menyalahkan orang itu, pelakunya siapapun, menyalahkan agamanya. Kadang-kadang kita keterucap, memang jelema agama naon sih. Nah, padahal belum tentu berhubungan dengan itu. Ini kan perilaku individu. Nah, oleh karena itu sekali lagi, sikap kita bagaimana? Jangan terprovokasi oleh sesuatu yang ujungnya adalah bukan untuk kepentingan mengangkat harkat martabat keberislaman kita semua. Orang lain menghina Nabi, kita tersinggung, harus sebagai umat yang beriman. Tapi kita tidak perlu marah. Nah, ini kata marah dengan tersinggung beda. Baik. Kalau marah kan langsung kita caci maki juga orang itu. Padahal Allah
menyatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila bertemu dengan orang-orang yang tidak paham, orang-orang jahil, orang yang mencaci maki, orang yang murka dan lain-lain, jangan dibalas dengan yang setimpal, tapi katakanlah qalu salama. Semoga engkau wahai para pelakunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adem gitu. Itu sudah perintah itu. Bukan lantas ketika kita dicerca, kita balas lagi mencerca, kita dihina, kita balas lagi menghina. Ini tidak akan berkesudahan. Dan Islam sangat mengajarkan kedamaian, keimanan kita. Bahkan saya sering mengatakan Rabiul Adawiyah sebagai seorang sufi, ketika dia mendeklarasi sebagai ajarannya yang terkenal dengan ajaran mahabbah, dia diprotes oleh banyak orang. Hai Rabi'ah Adawiyah, apakah engkau tidak benci kepada setan? Rabi'ah Adawiyah menjawab, aku tidak akan pernah membenci setan. Kaget semua. Dia lanjutkan, kenapa? Karena hatiku sudah penuh semuanya dengan cinta kepada Allah, sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk membenci orang. Penuh dengan cinta kepada Allah. Nah, oleh karena itu terkenal dengan teori al-mahabbahnya. Jika kita semua meniru itu, hati kita penuh dengan kecintaan kepada Nabi. Orang lain mau ngomong apa, selesai, kita sudah tidak tergoda, tidak terganggu, tidak terpengaruh oleh orang mau mencaci siapapun, karena hati kita sudah penuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dari perspektif sepihak kita. Baik. Nah, kalau ajaran ini kita kembangkan kepada masyarakat, sudah jangan marah-marah sih, udah cintai kita, cintai Nabi, penuhi, kira-kira begitu. Nah, saya kira itu. Oke, ya. luar biasa sekali nih Pak Amas. Tadi juga ini banyak yang komennya banyak sekali, katanya wah setuju Pak Kiai, mantap Pak Kiai katanya gitu. Menurut Pak Kiai, Pak Amas Presiden Emmanuel Macron itu arogan atau enggak ya katanya? Ya salah iya. Udah pasti dia salah. Ya, Presiden Perancis salah. Dia menyatakan demikian kepada Nabi Muhammad, dan sebagai umat Islam, saya dan kita semua sebagai umat Islam itu tadi katakan kita juga tersinggung, gitu loh. Tapi ekspresi ketersinggungan kita berikan ruang berbeda, tidak masalah. Gitu. Saya tidak setuju dengan boikot, ya harus dihormati karena kita punya jalan yang lain. Baik. Oke. Nah, ini dari Pak Amas. Kira-kira dari Ridho nih, apa sih masyarakat ataupun pemuda lah, katakanlah mahasiswa, pemuda, masyarakat, teman-teman semua, apa yang harus disikapi atau menyikapi perihal kejadian ini, kira-kira apa yang menjadi sorotan menurut Ridho sendiri? Kalau dari kami Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia tetap pada aksi boikot terhadap produk Prancis begitu ya. Karena sekalipun tadi seperti yang dikatakan oleh narasumber pertama Pak Amas, ini tidak begitu efektif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, tapi ini cukup memberikan efek jerah juga bagi Presiden Prancis untuk tidak semena-mena gitu kan, bahwa siapapun itu selain Presiden Prancis, tokoh-tokoh dunia tidak bisa memandang remeh umat Islam begitu. Cukup. Oke, gimana kira-kira Pak? Ya, gak apa-apa, boleh ya? Bebas ya Pak ya? Bebas berekspresi, hormati. Karena hal yang demikian menurut kami itu adalah hal yang paling konkret yang bisa kita lakukan gitu. Daripada kita marah-marah kan, lebih baik kita aksi boikot untuk sementara waktu, tidak menggunakan barang-barang yang dihasilkan, yang diproduksi oleh Prancis begitu. Baik, oke, ada lagi nih Pak. Salahnya di mana sih Prancis sebenarnya? Kenapa pabriknya saja yang tidak stop produksinya? Kira-kira siapa nih mau jawab nih? Ini sebenarnya masalahnya sepele gitu ya, pertanyaan-pertanyaan sepele, tapi luar biasa ini, kayaknya harus ada jawabannya. Salahnya di mana sebenarnya Prancis? Kemudian juga kenapa tidak pabriknya saja yang stop produksi? Jadi saya kira ini pertanyaan itu melihat dari kesalahan seorang presiden. Itu tidak bisa ditanggung oleh orang-orang yang tidak berdosa, rakyat di Prancis. Nah, kalau terjadi pemboikotan, yang menderitakan bukan hanya presiden, tapi tentu rakyat Prancis, yang saya yakin tidak seluruh rakyat Prancis juga ya setuju dengan pernyataan presiden seperti itu. Nah, oleh itu kami sering menyebutkan, ketika seseorang melakukan kekeliruan, ini jangan dilibatkan atau jangan dilakukan pelibatan. Masyarakat lain harus bertanggung jawab atas kekeliruan yang dilakukan oleh presidennya. Kira-kira itu. Sehingga kenapa kalau begitu tidak dilakukan penghentian pabriknya saja? Nah, ini lebih lagi. Kalau pabrik yang dihentikan, ini yang saya sebutkan jutaan umat Islam yang bekerja. Katakanlah kita ambil contoh konkret.
Indonesia punya pabrik mineral yang oleh Badan Investasi Nasional itu salah satu pemiliknya adalah perusahaan Prancis. Nah, kalau kita serukan hentikan pabriknya, mayoritas karyawannya itu orang Islam. Orang yang menjual di pinggir jalan air mineral itu orang Islam. Sepanjang terminal Pakuan sampai ke alun-alun, tukang asongan di Pasar Rawu, di Pasar Rangkas Bitung, di Pandeglang, di alun-alun, tukang asongan, semua jual air mineral itu. Jika pabriknya ditutup, ini yang akan terasa langsung berdampak kepada masyarakat muslim yang mereka menggantungkan perekonomiannya dalam rangka jual menjual dari produk-produk air mineral itu. Nah, ini bayangan konkret. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita serukan tutup saja pabriknya, ini terjadi lebih parah. Umat Islam menjadi korban. Tunggulah, bersabar sampai kita punya pabrik tersendiri. Nah, memang kita juga menyesalkan sumber dayanya orang Indonesia, airnya ada di Indonesia, perizinannya orang Indonesia, yang minumnya orang Indonesia. Kenapa yang pemodalnya orang asing? Nah, ini kan sudah terjadi bukan di era sekarang. Sejak tahun 10-20 tahun yang lalu ini sudah terjadi. Jadi jangan ada yang menimpakan seolah-olah ini kan gara-gara si Anu jadi presiden. Ini yang menurut saya ini harus dikelirkan kepada masyarakat. Kita tersinggung dengan Presiden Prancis, yes. Tapi ekspresi ketersinggungan berbeda-beda. Termasuk kami, saya tidak setuju dengan boykot walaupun bukan sementara dengan alasan yang saya disebutkan. Tapi saudara kita tetap melakukan boykot, ya kita hormati juga. Itu bagian dari sikap kita terhadap ketersinggungan masing-masing kita dengan cara yang penting. Ingat, ajaran Nabi, tegakkan hukum, baca salawat yang banyak, penuhi hati kita dengan cinta kepada Nabi, sehingga mengurangi amarah dan lain-lain. Indonesia akan tampil sebagai Islam yang damai dan rahmatan lil alamin. Ya, insya-Allah ya. Ini juga saya setuju nih Pak Kiai. Kita jangan terprovokasi dulu. Tapi saya geram nih sama Presiden Prancis yang menghina Nabi kita. Allahu Akbar, mana nih FPI katanya. Kemudian Presiden Macron ini memang mentalnya agak bejat nih Pak. Nah, produk Prancis ada di sekeliling kita, bahkan menjadi kebutuhan premier. KWH listrik aja dari Prancis Pak katanya. Terus ada lagi, Kang Ridho berani nggak pakai listrik katanya. Ada bercandaan nih katanya, berani nggak pakai listrik katanya. Mantep. Oke, nah ini Bapak dan Ridho mungkin masalah tadi mengenai itu. Nah, kira-kira dari Ridho sendiri ini kan tadi sudah dijelaskan juga tadi gimana sih produk Prancis di boykot dan lain sebagainya, kemudian juga gimana cara kita menyikapinya sebagai seorang masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini seruan produk Prancis kan itu muncul di Indonesia kan, katakanlah gitu kan, awalnya mungkin negara-negara lain sudah menyerukan bahkan memang tidak boleh menggunakan produk Prancis gitu, sampai akhirnya benar-benar di supermarketnya aja ditutup. Tadi lihat videonya ya, itu video ditutup benar-benar nggak boleh gitu Pak. Nah, ini kan tadi hari mendengar tadi dari pernyataan dari Ridho sendiri ini memang tidak berdampak efektif tidak terlalu efektif di perekonomian Indonesia. Tetapi katanya nih Pak, ini bakal berdampak sangat besar di perekonomian di Perancis. Gimana pendapatnya nih kira-kira? Kan yang mengatakan, yang mendiskreditkan umat Islam itu kan seorang tokoh, orang nomor 1 di Perancis, gitu kan. Sehingga hal tersebut bagi kami yang tinggal di Indonesia, umat Islam, seruan boykot ini paling sangat efektif untuk melumpuhkan ekonomi, sehingga memberikan tekanan secara psikologis kepada Presiden Prancis untuk tidak semena-mena mengatakan hal yang menurut umat Islam ini bagian daripada pelecehan dan penistaan begitu. Oke. Nah, ini juga di kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat atau mungkin Bapak Presiden juga, ini kan gimana sih penilaian dari Kak Ridho dan juga Pak Amas kira-kira? Ya, apresiasi sangat tinggi kepada Presiden Jokowi. Dengan cepat dia secara diplomatik menyampaikan pandangan dan tentu penyesalan yang sangat mendalam terhadap pernyataan Presiden Prancis, dan itu dilakukan live dari Istana Kepresidenan. Kita perlu mendukung masyarakat melakukan upaya, pemerintah pun sudah melakukan mungkin secara diplomatik. Ya, pemerintah juga belum secara tepat waktunya memberitahukan kepada masyarakat apa yang akan dilakukan. Tapi bahwa
kita sudah melihat itikat baik, demikian Presiden Jokowi sudah menyatakan itu. Nah, terkait dengan negara-negara lain, saya kira beginilah, ini kadang-kadang saya ditanya agak nyeleneh. Bagi Arab Saudi enteng banget melumpuhkan Amerika dan Perancis. Stop minyak dari sekarang, selesai. Tapi mengapa tidak dilakukan? Anda pernah ke Arab? Waduh, belum. Lihat. Belum, Pak. Mall-mall di seputar Masjidil Haram, di seputar Masjid Madinah. Memang nggak ada produk Arab. Arab punya produk apa selain kurma dan anggur? Oke. Semua supermall itu produk asing. Oke. Bahkan hanya sekedar tasbih. Kita beli di pinggir jalan sampai ke supermarket di seputar Masjid Haram dan Madinah. Made in China. Beli karpet made in India, China. Beli sorban made in China. Bahkan oka-oka. Saya masih melihat mereknya made in Tasikmalaya. Mereka hapus menjadi lisensinya dari China. Nah, sehingga kami sering mendapatkan sentilan sedikit. Ngapain pusing-pusing Arab Saudi? Kalau mereka memang girohnya ingin membela umat Islam atas keterpurukan di bidang ekonomi, sosial, dan lain-lain. Mereka punya minyak banyak kok, tinggal stop aja. Amerika hentikan, Prancis stop, industri mereka bangkrut kok. Kalau di sumbernya, minyaknya. Tapi mengapa mereka tidak lakukan? Nah, ini kan pertanyaan besar. Lalu ketika terjadi seperti ini, mengapa kita juga meniru Arab? Arab semua sudah tutup toko-toko ini, katakanlah begitu, dengan produk Prancis. Ya kita tidak perlu mereka, tidak perlu meniru mereka. Kita harus bangkit dengan kekuatan sumber daya kita sebagai bangsa Indonesia, karena tidak banyak dan sering kali kita juga tidak perlu meniru mereka perilaku dari orang-orang di Timur Tengah. Apalagi produk Suriah, Mesir, Libanon, Afghanistan. Mayoritas semua umat Islam. Mazhabnya cuma satu. Karena faksi politik sampai hari ini tidak pernah berhenti saling menembak, saling membunuh. Apa model ini yang akan dibawa ke Indonesia dengan berbagai isu, termasuk membakar masyarakat untuk membenci Presiden Prancis yang ujung-ujungnya menyatakan boikot bagian dari jihad. Ini yang keliru. Oke, nah ini menarik juga, kita udah di segmen akhir dan sudah terasa nih jam 10 lewat nih ternyata. Nah ini juga mungkin di akhir-akhir sebelum menutup perjumpaan kita, tadi kami juga sudah bahas banyak sekali apa yang harus dilakukan selaku masyarakat, kemudian juga dari pemerintah apa sih, kemudian tanggapan dari masyarakat itu seperti apa, kemudian juga tanggapan dari Kang Ridho dan juga Pak Amas itu seperti apa sih yang harus dilakukan, kemudian juga banyak sudah diperbincangkan tadi, dan juga tentu saja Anda juga penasaran nih, ingin mengetahui terlebih dahulu dari Kang Ridho dan juga Pak Amas nih ke depan kira-kira harapannya seperti apa terkait tema kita hari ini, kemudian apa yang ingin disampaikan dan juga pesan-pesan untuk masyarakat dan juga pemerintah terkait kira-kira seperti apa kira-kira. Silakan. Siapa dulu nih? Senior Jelas ya pasti. Senior dulu katanya. Silakan Pak Amas sebelah sini. Pertama kita nyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia yang telah menyatakan pendapat ketidaksetujuannya terhadap Presiden Prancis, dan ini harus diikuti oleh kita semua termasuk pemerintahan di Provinsi Banten. Ini harus juga menunjukkan itu kepada masyarakat. Yang kedua, jangan terprovokasi oleh siapapun yang mengarah kepada kepentingan-kepentingan perebutan kekuasaan dengan menggunakan berbagai macam isu. Yang ketiga, tentu berharap bahwa isu ke depan siapapun tidak boleh lagi terjadi, dilakukan oleh siapapun, oleh presiden manapun, oleh tokoh manapun, melakukan penghinaan kepada Islam, umat Islam, dan tokoh-tokoh Islam, termasuk apalagi kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebenarnya di masyarakat kita di Cikesik juga ada Mirza Ghulam Ahmad. Ini juga penghinaan kepada Nabi Muhammad, ngaku Nabi akhir. Nah, yang terakhir, ke depan Sultan TV harus tetap memiliki komitmen untuk dapat mempublikasi solusi kepada problem-problem keumatan melalui segmentasi acara seperti ini. Ya, Mbak Hani jangan bosan, isu-isunya direspon secara baik untuk kepentingan keumatan. Terima kasih nih Mbak. Terima kasih ya, kami juga terima kasih Pak Amas, luar biasa. Mungkin dari Ridho apa nih? Siap. Pesan, harapan, kemudian juga yang disampaikan untuk pemerintah dan juga masyarakat. Silakan Ridho sebelah sana. Bagi kami
apapun alasannya, pembenaran atas pelecehan berbasiskan penistaan agama atas dasar kebebasan dalam berekspresi seperti yang telah diucapkan oleh Presiden Prancis adalah hal yang sangat keliru, salah dan menyakiti. Pelecehan terhadap agama adalah kejahatan dan kejahatan tidak layak untuk dibela. Maka dari itu kami dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia mendesak, menuntut kepada Presiden Prancis untuk secepat mungkin meminta maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Mungkin itu aja. Oke. Teh Hani. Baik, terima kasih Hani ucapkan Jangan kepada lupa memakai masker. masker ya. Asia. Kepada Pak Mas dan juga Kang Rido, satu pertanyaan lagi atau mungkin closing statement. Nah, untuk pemirsa Sultan TV di rumah, untuk teman-teman pemirsa Sultan TV yang ada di rumah dan juga pemirsa semuanya, kira-kira seperti apa closing statementnya sebelah sana? Ya, pemirsa atau sahabat Sultan TV dimanapun jangan lupa pesan ibu. Mencuci tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak dan memakai masker seperti ini. Siap. Untuk tetap kita sehat walafiat, tetap Sultan TV jaya di kemudian hari bersama kita. Baik. Dari Rido, kira-kira closing statementnya apa nih? Kata-kata bijak atau apa, boleh silakan. Aduh, nggak punya kata-kata bijak. Bebas, silakan apa. Pokoknya apa saja. tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, pakai masker, Master katanya Pak. pakai masker, ikuti protokol kesehatan, Baik. tetap jaga jarak. Sultan TV luar biasa. Oke, terima kasih. Hani ucapkan Kang Siap, Rido. Teh. Terima kasih Pak Amas, luar biasa hari Siap, ini. Pak Mas. Semoga hari ini yang kita perbincangkan, yang kita sharing-sharing juga bisa bermanfaat Amin, ya untuk Rabbal teman-teman dan juga pemirsa Sultan TV di rumah, dan semoga kita bisa lebih bijak Amin. mengambil langkah-langkah ataupun juga hal-hal yang memang harus dilakukan kita sebagai seorang muslim atau seorang umat yang baik dan juga benar pastinya. Terima kasih dan coba sekali lagi, jangan bosan main ke sini, jangan bosan ya. Yap. Diundang lagi ke sini, mau ya Pak ya? Wis, dah. Boleh kalau diundang lagi. Oke, siap. Terima kasih juga pemirsa Sultan TV sudah saksikan bincang hari ini, edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja sehat terus kepada Pak Mas dan juga Kang Rido. Siap, Teh. Semangat terus juga. Siap. Sehat terus, semangat terus. Dan juga pemirsa, jangan lupa juga terus follow Instagram kami di sultantv.co dan juga tonton siaran kami di www.sultantv.co. Akhir kata, saya Hanifah Abdillah dan dua narasumber Hani hari ini. Amas Tajudin. Ridho Ripaldi. Kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.